Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Andriani dengan NIM 230804619 dari kelas MM3A. Di video ini saya akan menghafalkan hadis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi Al-Hadis. Hadis matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahabba suyami ilallahi suyamu Dawuda wa ahabba sholati ilallahi sholatu Dawuda alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Yang artinya, sesungguhnya puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau biasa tidur di separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir. Lalu beliau tidur kembali pada seperenam malam terakhir. Nabi Daud biasa sehari berpuasa dan keesokan harinya tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1131. Penjelasan dari hadis ini yaitu mengajarkan tentang dua ibadah utama yang dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari, yang merupakan bentuk puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud tidur setengah malam, bangun untuk sholat sepertiga malam, dan tidur kembali pada seperenam malam terakhir. Hal ini merupakan bentuk manajemen waktu yang sangat baik. Status hadis. Hadis ini adalah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, yang merupakan salah satu kitab hadis yang otentik dalam Islam. Hadis ini disebut sahih karena memenuhi semua ketentuan hadis sahih menurut Imam Bukhari, yaitu sanad yang muttasil, perawi yang adil dan dhabit, matan yang tidak syadz. Oleh karena itu, hadis ini dianggap sahih dan memiliki otoritas tinggi dalam ajaran Islam. Nilai yang terkandung dalam hadis ini, yaitu hadis ini mengajarkan keseimbangan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Puasa Daud menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan fisik orang muslim. Begitupun dengan sholat malam yang dilakukan Nabi Daud menunjukkan kedisiplinan dalam beribadah meskipun harus mengorbankan waktu tidur. Selain itu, hikmah yang dapat diambil dari hadis ini adalah bentuk ketaatan yang tinggi kepada Allah dengan mengikuti cara ibadah yang paling dicintainya. Selanjutnya yaitu hadis tentang kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muslim bin Ibrahim hadatsana Syu'batu an Abi Bishrin an Sa'id an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ahdath khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaban wa aqitan wa labanan fawudi'at dubbu ala ma'idatihi falau kana haraman lam yudu' masyaribal labana wa akalal aqitan, yang artinya, telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Syu'ban dari Abu Bishr, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, bibiku pernah memberi hadiah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupa daging biawak, keju, dan susu. Kemudian daging biawak itu diletakkan di atas hidangan beliau. Sekiranya biawak itu haram, niscaya ia tidak akan diletakkan di situ. Lalu beliau meminum susu dan memakan keju. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis yang berkaitan dengan makanan, termasuk keju, mengingatkan umat Islam untuk selalu memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal. Keju merupakan makanan yang lezat, seharusnya tetap dikonsumsi dengan moderasi. Konsumsi keju atau makanan lainnya sebaiknya dilakukan dengan niat untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk mendapatkan energi agar bisa beribadah dengan lebih baik. Status hadis ini yaitu sahih. Sanad hadis ini bersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui perawi-perawi yang terpercaya. Ibnu Abbas sendiri adalah salah satu sahabat Nabi yang paling terkenal dengan keilmuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah seorang penulis yang sangat teliti dalam memilih hadis. Beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat kesahihan dalam kitab Sahih Bukharinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu mengajarkan umat Islam untuk selalu memeriksa sumber dan proses pembuatan makanan termasuk keju agar sesuai dengan hukum syariah. Lalu, menerima keju sebagai hadiah menunjukkan pentingnya berbagi makanan dalam membangun hubungan sosial. Dengan mempelajari hadis tentang keju, umat Islam didorong untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam hal memilih dan mengonsumsi makanan. Ini mencakup kesadaran akan kebersihan, kesehatan, dan etika makanan.
Selanjutnya yaitu hadis tentang tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bana bunyanan fi ghairi dulmin wala tida'in aw warasa fi ghairi dulmin wala tida'in kana lahu ajrun jariyah man tafa'a bihi min khalqir rahmani azza wa jalla, yang artinya dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melewati batas, niscaya itu akan bernilai pahala yang mengalir selama bermanfaat bagi makhluk Allah yang bersifat rahmat. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan tentang hadis ini yaitu menjelaskan tentang aliran pahala bagi mereka yang menanam pohon atau mendirikan bangunan bermanfaat berasal dari pemahaman tentang amal jariah. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa menanam pohon atau mendirikan bangunan yang memberi manfaat pada orang lain adalah bagian dari sedekah jariah. Pahalanya akan terus mengalir selama hasil dari amal tersebut bermanfaat. Status hadis ini yaitu sahih karena memenuhi syarat-syarat keautentikan yang ketat. Sanad dan matan hadis telah diperiksa oleh para ulama hadis dan keduanya terbukti kuat. Hadis ini sering dijadikan rujukan dalam pembahasan mengenai amal jariah, menunjukkan bahwa tindakan bermanfaat bagi makhluk lain akan terus mendatangkan pahala, bahkan setelah seorang meninggal dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu mendorong umat untuk melakukan amal yang memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, menunjukkan bahwa tindakan yang bermanfaat untuk makhluk lain memiliki nilai pahala yang berkelanjutan. Hadis yang menyebutkan bahwa amal jariah seperti menanam pohon dan mendirikan bangunan bermanfaat adalah sahih dan terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Selanjutnya yaitu hadis tentang hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzinabin min siba'in fa'akluhu haramun, yang artinya setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 1933. Penjelasan tentang hadis ini yaitu hadis ini turun dalam konteks kehidupan masyarakat Arab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masyarakat Arab sering berburu dan mengonsumsi daging berbagai jenis hewan, termasuk hewan buas. Hadis ini kemudian diturunkan untuk memberikan petunjuk yang jelas dengan mengenai hewan-hewan mana yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Dengan adanya hadis ini, umat Islam memiliki panduan yang jelas dalam memilih makanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Status hadis ini yaitu sahih. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu larangan mengonsumsi daging hewan buas dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan populasi hewan buas. Selanjutnya yaitu hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Ubaidullah an Nafi'i an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar yahuda ala ay ya'maluha wa yazra'uha wa lahum syadru ma kharaja minha, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2163. Penjelasan dari hadis ini yaitu menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi di Khaybar setelah wilayah tersebut dikuasai oleh kaum Muslimin. Rasulullah SAW memberikan tanah Khaybar kepada mereka untuk dikelola dengan syarat separuh hasil panen diberikan kepada kaum Muslimin. Secara teknis, ini dikenal sebagai bentuk musaqah atau kerjasama dalam pertanian, yaitu pihak yang memiliki tanah memberikan tanahnya kepada pihak lain untuk digarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Dalam konteks ini, orang Yahudi sebagai pengelola dan Rasulullah SAW sebagai pemilik tanah.
Keterkaitan hadis ini dengan lingkungan adalah hadis ini menunjukkan perhatian Islam terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pertanian yang berkelanjutan. Dengan membagi hasil antara pengelola dan pemilik tanah, ada prinsip kerjasama yang mendukung keseimbangan ekologi dan pemanfaatan tanah secara bijak. Hadis ini berstatus hadis sahih yang memenuhi kriteria hadis sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu tentang penggunaan tanah secara produktif, mencegah tanah dibiarkan kosong atau tidak dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu pentingnya kerjasama dalam pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya alam, pemanfaatan tanah secara produktif, pemeliharaan kesejahteraan lingkungan dan sosial. Selanjutnya yaitu hadis tentang alam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syihab bin Abadin qala haddatsana Ibrahim bin Humaydin an Isma'il an Qaisin qala sami'tu Abi Mas'udin yaqulu qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin min nasi walakinnahuma ayatani min ayatillahi faida ra'aitumuhuma faqumu fasallu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Syihab bin Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Humaid dari Ismail dari Qais berkata, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang dari manusia. Tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdirilah untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 983. Penjelasan dari hadis ini yaitu untuk menghindari tahayul atau kepercayaan keliru terkait fenomena alam. Sebagai contoh, saat terjadi gerhana matahari atau bulan, umat Islam diajarkan untuk tidak mengaitkan kejadian tersebut dengan peristiwa-peristiwa duniawi seperti kematian atau musibah tertentu. Fenomena alam seperti gerhana harus dipahami sebagai tanda kebesaran Allah dan bagian dari ciptaannya, bukan sebagai pertanda kemalangan atau keburukan. Status hadis ini adalah hadis sahih karena hadis ini telah memenuhi kriteria hadis sahih. Hal ini dikarenakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu bahwa semua fenomena alam adalah ciptaan Allah yang penuh dengan kebesaran. Gerhana seperti halnya fenomena alam lainnya adalah tanda kekuasaan Allah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa segala peristiwa alam termasuk gerhana adalah tanda kebesaran dan keagungan Allah yang menunjukkan betapa besar dan sempurnanya ciptaannya. Selanjutnya yaitu hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah haddatsana Yazid bin Harun akhbarana bin Abi bin Shalih maula Tau'amati an maula Sa'din anna Sa'dan wajada abidan min abidil madinati yaqta'una min syajaril madinati fa akhadha mata'ahum wa qala ya'ni limawalihim sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an yuqta'a min syajaril madinati syai'un wa qala man qata'a minhu syai'an faliman akhadahu salabuhu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Zibin dari Saleh mantan budak atau amah dari mantan budak Sa'ad, bahwa Sa'ad telah mendapati seorang budak di antara budak-budak Madinah yang menebangi pohon di Madinah. Kemudian ia mengambil barang-barang mereka dan berkata kepada para wali mereka, aku telah mendengar Rasulullah SAW melarang menebang pohon di Madinah, dan beliau berkata, barang siapa yang menebang sebagian pohon di Madinah, maka sesuatu yang dilucuti darinya adalah milik orang yang menangkapnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1742. Penjelasan tentang hadis ini adalah Rasulullah SAW melarang penebangan pohon di Madinah karena Madinah merupakan tanah haram atau tanah yang dilindungi yang memiliki batas-batas yang ditentukan oleh beliau sendiri. Bahwa siapapun yang melanggar larangan menebang pohon, barang-barang yang mereka bawa bisa diambil oleh siapa saja yang menangkapnya.
Ini merupakan bentuk sanksi sosial dan syariah yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelanggar aturan tersebut. Status hadis ini yaitu hadis sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu hutan tidak banyak ditebang oleh masyarakat untuk penghasilan, tetapi banyak yang menanam pohon dan itu akan berdampak ke manusia juga. Lalu mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial, di mana setiap individu harus menjaga dan menghormati lingkungan sekitar mereka. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansurin haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahlin ya'ni bin Sa'din an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi lam yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, yang artinya Sa'id bin Mansur telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim telah menceritakan kepada kami dari Sahlin, yakni bin Sa'din dari Nabi Muhammad SAW berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada seseorang dikarenakan petunjukmu. Hal tersebut itu lebih baik bagimu daripada kendaraan mewah harta yang berharga. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan tentang berita gembira dari Rasulullah mengenai mereka yang memberikan seseorang petunjuk kebaikan. Ajaran baik seharusnya disampaikan kepada siapapun itu, lantaran manfaat itu sangat terasa baik untuknya atau orang lain. Sehingga tidak salah jika Rasul memberikan motivasi kepada mereka yang memberi petunjuk hidayah dengan kemuliaan yang luar biasa, yang tidak cukup dibandingkan dengan kemewahan dunia. Maka posisi guru dan penuntut ilmu di hadapan Allah sangat mulia dan sangat tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, maka hadis ini berstatus hadis sahih karena telah memenuhi kriteria hadis sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, pentingnya membimbing orang lain ke jalan kebaikan. Yang kedua yaitu keutamaan guru dan pemberi ilmu. Yang ketiga, motivasi untuk menyebarkan kebaikan. Yang keempat adalah keutamaan amal jariah, yaitu mengajarkan ilmu yang bermanfaat, termasuk amal jariah yang pahalanya tidak terputus meski pengajar telah wafat. Sekian hafalan hadis dari saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi al-hadis. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.